sejahtera tidak selama hidupmu. Padahal tadi ini orang yang paling kaya, paling miskin hadirin. Paling kaya, Pak. Ditanya oleh Allah ketika ia dicelupkan ke dalam neraka, kira-kira pernah nggak dulu kekayaan yang berlimpah, kenikmatan yang luar biasa ketika di dunia? Apa jawaban penghuni neraka ini? Padahal dia termasuk orang yang paling kaya di dunia. La wallahi ya Rabbi, demi Allah wahai Rabbi, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun, hanya satu celupan ke dalam neraka. Neraka yang kita gambarkan bagaimana siksanya di pertemuan kemarin dari Bapak Ibu semua. Karena dahsyatnya siksa neraka, kenikmatan yang berlimpah di dunia itu hilang begitu saja. Tidak terasa kebaikan-kebaikan itu. Tapi sebaliknya hadirin, wa yu'ta bi asyadin nas fid dunya, didatangkan orang yang paling miskin, paling sengsara ketika di dunia. Min ahlil jannah, namun dia termasuk ahli surga. Dia meskipun miskin tapi dia termasuk ahli surga. Kemudian dimasukkanlah ia ke dalam surga, satu celupan seperti halnya penghuni neraka tadi, satu celupan saja. Kemudian ditanya oleh Allah, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qatu hal marrabika syiddatun qatu. Hei anak cucu Adam, kamu selama umur hidupmu pernah tidak merasakan kesengsaraan, kemiskinan? Padahal dia termasuk orang yang paling abadi, miskin. Apa jawaban penghuni surga ini? La wallahi ya Rabbi, ma marrabi bu'sun qatu wa la ra'aitu syiddatan qatu. Demi Allah yang aku belum pernah perasaan seumur hidupku aku merasakan sengsara, miskin belum pernah. Karena begitu nikmatnya surga, satu detik pertama Bapak Ibu semua masuk surga, Pak, seluruh penat, capek, hadirin, lelahnya, kemudian kekhawatirannya, takutnya, semuanya itu akan hilang detik pertama kita nanti masuk surga. Ini begitu nikmatnya surga. Makanya kata para ulama, Bapak Ibu semua, selelah-lelah apapun kita beribadah kepada Allah, ya Bapak Ibu semua yang iktikaf nih, Masya Allah, capeknya baca Quran, qiyam Ramadan, menghidupkan malam, capeknya itu gak akan kerasa, capeknya pun akan hilang. Nah, makanya ada satu nasihat yang luar biasa dari Syekh Tontowi, beliau Syekhul Azhar. Dia punya tafsir namanya Tafsir Al-Wasit. Nah, kata Syekh Tontowi, beliau mengatakan hikmah yang paling berkesan, yang paling aku rasakan dari para ulama itu hikmahnya dari Ibnu Jauzi. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi? Ini ya. Inna masyaqqata ta'ah tadhhab. Hadirin, capek dan lelahnya kita taat kepada Allah itu akan hilang. Jangan khawatir. Sholatnya itu cepat hilangnya. Bapak Ibu semua, ketika tarawih berdiri lelah, beres tarawih, ketika salam hilang lelahnya. Jangan khawatir, sebentar. Wa yabqa thawabuha, yang akan kekal tetap ada itu adalah pahalanya dari Allah, balasannya di surga abadi. Tapi sebaliknya kata Imam Ibnu Jauzi, wa inna ladzatal ma'asi, orang merasakan lezatnya berbuat dosa, hadirin, bermaksiat, itu pun tadhab. Semua nikmat-nikmatnya sama akan hilang. Orang nikmat meneguk khamar, Pak, khamar lewat tenggorokan hilang kenikmatannya, gak akan lama. Orang berzina, beres berzina, hilang nikmat zinahnya. Dosa apapun itu sebentar nikmatnya. Wa yabqa iqabuha, yang akan tetap dan kekal ada itu adalah siksanya dari Allah. Ini hikmah dari Imam Ibnu Jauzi. Makanya hadirin, saya merenung, Pak, apa hikmahnya Nabi itu mengajarkan doa kalau kita berbuka sahur. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi apa hadir? Zahabal dhoma wa batalatil muruk wa tabatal ajru insyaallah. Apa kata Nabi? Ketika air itu sudah masuk ke tenggorokan, maka ini baiknya sunnahnya itu kalau ketika berbuka kita bismillah dulu, kemudian minum dulu, baru setelah minum baca doa itu. Karena kan doa itu mengatakan zahabal dhoma, telah hilang haus dan basah tenggorokan. Berarti kan setelah basah doa itu diucapkan. Nah, kata Nabi ketika berbuka sahur
telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, wa tsabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahalanya di sisi Allah. Apa hikmahnya doa itu? Nabi sedang ingin menyadarkan kepada kita hadirin, capeknya, laparnya, hausnya saum itu sebentar, gak lama kok Pak. Yang akan tetap itu apa? Wa tsabatal ajru insyaallah, pahalanya yang akan nanti kita lihat Pak. Berlimpahnya kekayaan orang-orang yang ahli ibadah nanti di surga. Nah hadirin khotimah rahimakumullah, sekarang kita lihat dulu surga yang paling rendah. Jadi ini kelas ekonomi Pak, belum masuk kelas VIP. Ini yang paling rendah itu seperti apa? Nah surga yang paling rendah itu, ini di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, itu diberikan kepada orang yang terakhir masuk surga, dan dia termasuk orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi tong hayom Pak. Jadi dia orang yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Ini orang surganya yang paling rendah. Nah dikisahkan kata Nabi, inni la a'rifu akhira rajulin khurujan minan nar. Kata Nabi, aku tahu sekali siapa nanti laki-laki yang dia orang terakhir keluar dari neraka. Kata Nabi, Nabi tahu. Kemudian ketika dia keluar dari neraka sambil merangkak keluarnya, karena begitu hebatnya siksa di dalam neraka. Kemudian ketika dia keluar dari neraka itu, diperintahkan oleh Allah, udkhulil jannah, masuk kamu ke surga. Datang hadirin, dia masuk ke dalam surga. Ketika dia sudah masuk, keluar lagi Pak. Lalu dia sudah masuk, dia sengaja keluar lagi. Kemudian dia mengadu, ya Rabbi, qad akhadhan nas al-manazil. Ya Allah, orang-orang sudah mengambil bagiannya masing-masing. Apa bahasanya? Surganya sudah penuh. Kalimat terakhir nih, surganya penuh nih. Dia masuk, ya Allah, semua orang sudah mengambil bagiannya masing-masing, istananya masing-masing, bagianku mana? Akhirnya Allah perintahkan, masuk kamu ke surga. Masuk lagi, dia keluar lagi. Ya Allah, masih penuh, masih penuh. Jadi kata para ulama di dalam syarah hadis ini, kenapa seolah-olah Allah mempermainkan, disuruh masuk penuh, keluar di warang lebet deui hadirin. Karena ketika di dunia dia mempermainkan syariat-syariat Allah, maka siksanya pun seperti itu kata para ulama. Adik seolah-olah dipermainkan. Nah, akhirnya hadirin kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, apakah kamu ingat ketika itu di dunia siapa yang paling kaya? Kemudian kata dia, ya Rabbi, karena fasa ahlu dunia di dunia. Orang-orang ketika di dunia dia berlomba-lomba dengan kekayaannya. Mereka berlomba-lomba dengan kendaraan, dengan rumahnya, dengan harta-hartanya. Aku minta, ya Allah, kekayaan seperti orang yang paling kaya ketika di dunia. Kata penghuni surga ini yang terakhir masuk. Apa kata penghuni surga ini? Apa kata Allah ketika itu? Laka mithlaha wa asyrata ad'afi dzalika fahuwa adna ahlil jannah. Allah kemudian berfirman, bagimu hari ini aku berikan 10 kali lipat lebih besar daripada orang yang paling kaya di dunia, dan itu adalah surga yang paling rendah nanti di surga kenikmatannya. 10 kali lipat kekayaan orang yang paling kaya di dunia. Bapak Ibu semua, orang yang paling kaya di dunia itu Pak, mereka bisa beli pulau, mereka bisa beli provinsi hadirin. Kalau misalnya jangankan kira-kira orang yang paling kaya hadirin, kalau kita punya Jawa Barat tuh Pak, kira-kira seperti apa kekayaan kita Pak? Bapak-bapak ayo Palembang mangga, ke Pangandaran mangga, fasilitasnya ada semua hadirin. Dan itu surga yang paling rendah. Sampai kata Umar bin Khattab ketika mendengar hadis ini, beliau berkata kepada Ubay, bayangkan oleh dirimu, andaikan kekayaan yang paling rendah saja itu sebanding 10 kekayaan orang yang paling kaya di dunia, kira-kira surga nuluhurna juga kumaha? Kekayaan yang paling tingginya kira-kira surga Firdausnya seperti apa? Kekayaan yang diberikan kepada orang-orang yang bersanding dengan Nabi Muhammad SAW itu seperti apa kekayaan itu, kata Umar bin Khattab. Ini surga yang paling rendah. Kemudian
Kita lihat bagaimana sifat-sifat penghuni surga ketika masuk surga, Bapak Ibu semua. Ini di dalam hadis Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah menyampaikan, awwalu zumratin talijul jannah. Orang yang pertama, kelompok yang pertama masuk surga itu suratuhum ala suratil qamar lailatal badr. Mereka wajahnya bersinar seperti bersinarnya bulan purnama, bercahaya, karena memang ciri baiknya amal seorang nanti di hari kiamat itu mereka diberikan cahaya oleh Allah. Makanya kan di surat At-Tahrim doanya penghuni surga, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Karena penghuni surga ketika itu melihat ada orang-orang yang tidak diberi cahaya oleh Allah. Nah, kata para ulama, orang-orang munafik itu tidak diberikan cahaya oleh Allah. Nah, ketika orang di surga itu dia bercahaya seperti bulan purnama. La yabsukuna fiha wa la yamtafitun wa la yataghawatun. Di surga itu tidak akan ada yang berdahak, tidak akan ada yang kencing, tidak akan ada yang buang air besar. Itu banyaknya tuh Pak, ayah bau hangsur kan yang di surga gitu. Itu gak akan ada, dihilangkan oleh Allah. Tidak akan ada orang yang kencing, buang air besar, tidak akan ada berdahak, flu, malaya, covid, komohadin. Gak akan ada di surga itu. Dihilangkan oleh Allah. Nah, aniyatuhum fiha adzahab, wadah-wadah mereka semuanya terbuat dari emas. Wadah-wadahnya. Itulah alasannya nanti kenapa bagi kita hadirin dilarang oleh Nabi pakai wadah-wadah dari emas, Pak. Meskipun punya uang, ibu-ibu gak boleh sengaja beli gelas tina emas, itu gak boleh, dilarang. Kenapa? Itu ujian dari Allah, Pak. Karena bagian kita nanti di surga selama-lamanya. Biarkan itu orang-orang kafir menikmati itu sebentar, diberikan oleh Allah. Nah, itu hikmahnya. Amsyaduhu minadz dzahab wal fiddah. Bahkan sisir-sisirnya pun dari emas dan dari perak. Moal aya wadah-wadah tina plastik moal. Jadi Tupperware moal kayu di surga. Karena Anda sudah diberikan. Wa majamiruhum al-uluwah, perapian mereka wangi hadir. Wa majamiruhum itu kata para ulama, nanti api-api di dalam surga itu tidak akan membahayakan para penghuni surga. Jadi dan itu wangi api-apinya. Warishuhum al-mis, keringat-keringat mereka seperti wangi kasturi, wangi. Mulai bau celek mual hadirin. Dan itu pasti wangi. Dan ini jawaban kata Imam Ibnu Hajar. Kalau misalnya hadirin, kan tadi penghuni surga itu kan tidak akan kencing, tidak akan buang air besar. Sedangkan kan nanti itu kita itu makan banyak, Pak. Banyak tuh makanan enak-enak tapi kita saum deui di ditu rugi ya. Di dunia saum, di surga saum lagi. Enggak, itu kita akan makan banyak, minum banyak. Nah, dari kemana makanan yang kita makan itu? Minuman yang kita minum itu. Nah, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, nanti didukung dari riwayatnya. Jadi, makanan-makanan itu akan menjadi keringat-keringat yang akan menambah wangi kita. Jadi Bapak Ibu semua, kebutuhan kita makan dan minum itu bukan karena lapar dan haus, Pak. Kan yang namanya lapar itu biasanya disukai atau tidak disukai hadirin? Lapar, Pak. Ayo rasa babi resep lapar moal. Itu lapar itu memang tidak disukai, maka tidak akan ada sesuatu yang tidak disukai di surga. Juga akan ada orang yang lapar di surga itu. Lalu untuk apa makan itu? Untuk mendapatkan kenikmatannya. Kedua, untuk menambah wangi badan kita nanti di surga. Nah, itu dengan makanan-makanan yang kita makan. Jadi refill parfumnya mau payu di surga. Tidak usah pakai parfum karena sudah otomatis. Dan itulah hadirin, saya baca apa hikmahnya bagi orang-orang yang saum kan ya, Bapak Ibu semua, mulutnya kata Nabi kan lebih wangi daripada wangi kasturi. Wala khulufu fihi atyabu min rihil mis. Mulut orang-orang yang saum itu lebih wangi, bukan sewangi kasturi, tapi lebih wangi daripada wangi kasturi. Apa istimewanya orang-orang yang saum? Begini hadirin. Kalau keringat di surga saja sewangi kasturi,
sedangkan mulut orang-orang yang sawu lebih wangi daripada kasturi. Maksudnya apa? Amalan sawu itu balasannya nanti di surga ada orang-orang yang dia lebih wangi daripada penghuni-penghuni surga yang lain. Siapa? Orang-orang yang rajin sawu. Atyabu min rihil mis, kata Nabi. Itu lebih wangi daripada wangi-wangi kasturi. Akan lebih wangi daripada badan-badannya para penghuni surga. Itu orang-orang yang sawu. Nah, hadirin ikhwati iman, kemudian kata Nabi, walikulli wahidin minhum zaujatan. Setiap orang akan mendapat minimal itu akan diberikan 2 istri. Anu jomblo, anu hiji kene wat kedua ya. Diberikan 2 istri minimal. Yura mukhu sawqihi ma min wara'il lahmi, yang akan terlihat sumsum betisnya itu dari balik dagingnya. Ini saya tidak terbayang, saya cari syarahnya seperti apa ya, para ulama memahami apa adanya. Memang kurang makan kabar ketinggali sumsum masih gak juri gitu. Iya, transparan kan itu spesifikasinya kan itu. Yang kata para ulama la ainun ra'at wala udhunun sami'at. Pokoknya keindahannya tidak akan terbayangkan oleh kita. Seperti apa? Keindahan kecantikannya para penghuni surga, bidadari surga. Buat ibu-ibu jangan khawatir. Nah, Nabi atau kayak tulis nama gitu. Enggak. Tadi kan ada kan hadis riwayat yang wanita solihah itu sebaik-baik perhiasan dunia. Itu jadi dalil nanti secantik apapun bidadari, wanita-wanita solihah itu dibuat cantik oleh Allah nanti di dalam surga. Dijadikan cantik dan bahkan lebih cantik daripada bidadari-bidadari di surga. Mana ibu bidadari nagulis, ayo wanita solihah nama goreng patut. Atau sarung sekatu hadirin nanti di surga ya. Allah menjadikan wanita-wanita solihah, ibu-ibu yang rajin ahli ibadah, yang beribadah kepada Allah, taat kepada suami, itu dijadikan cantik nanti di surga oleh Allah. La ikhtilafa bainahum wala tabagud. Di surga itu kata Nabi tidak akan ada yang berselisih. Wal ayanu pase apa? Makanya di surga ya pasti akan jeung tatangga moal. Itu hatinya dijadikan satu semua, saling menyayangi semua. Itu dijadikan satu oleh Allah. Yusabbihunallaha bukrata wa asyiyah, dan setiap pagi mereka bertasbih kepada Allah di setiap waktu pagi dan petang. Kata Imam Ibnu Katsir, ini jadi dalil nanti di surga itu gak akan ada siang, Pak. Jadi waktunya gak akan ada siang. Yang kedua gak akan ada malam. Waktunya hanya 2 ini, pagi dan petang. Makanya kenapa zikir yang paling dianjurkan itu di dalam Al-Quran bukrata wa asyiyah, bukrata wa asila, itu di waktu pagi dan sore. Karena memang surga itu dipersiapkan oleh Allah, nanti orang-orang itu akan bertasbih. Dan tasbih ini bukan amal solih, bukan. Kan ada seorang ulama bertanya, masa di surga masih ada orang berzikir kan gitu? Kan zikir itu bagian dari amal solih. Berarti masih ada beramal, bukan. Kata para ulama, tasbihnya para penghuni surga itu seperti halnya nafasnya kita ketika di dunia. Kan kita bernafas itu gak kerasa, Pak? Gak dirasa, enggak. Seperti itulah tasbihnya para penghuni surga, seperti halnya nafas. Nafasnya para penghuni surga itu mereka bertasbih setiap hari. Nah, ini keistimewaannya. Ini sifat-sifat penghuni surga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita lihat bagaimana bangunan fisik ini istana di dalam surga. Satu waktu pernah ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Ini dalam Musnad Imam Ibnu Abi Syaibah. Ditanya, "Kaifa ya Rasulullah, bagaimana surga itu?" Kata Nabi, "Man yadkhulul jannah yahya la yamut." Orang yang masuk surga itu ia akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Wa yan'amu la yab'as, dia akan mendapatkan nikmat selama-lamanya. Wala tabla thiyabu, pakaiannya tidak akan rusak. Di dunia saja, Pak, pakaian-pakaian kita jadi apa bahasa Sunda nanti? Iya, lecek gitu ya. Nanti di surga itu tidak akan. Wala yubla syababu, dan masa mudanya tidak akan menua. Semua dijadikan muda. Mulai aki-aki punten. Nini mulaya, Pak. Kan itu gak akan dimudahkan semuanya. Lalu naik aki-aki ini sarek surga, Pak. Itu gak akan dijadikan mudah semua oleh Allah.
Ini kata Nabi, semua masa mudanya tidak akan menjadi tua. Kemudian Nabi ditanya, kaifa binauha? Ya Rasulullah, seperti apa bangunan-bangunan surga itu? Labinnatun min fiddatin wa labinnatun min dhahab. Semua bangunan-bangunan di surga itu semuanya itu terbuat dari emas, minimal perak kata Nabi. Jadi semua dari emas, Pak. Tembok-temboknya dari emas semua. Dan hadirin, setiap orang itu punya nanti satu istana, Pak. Jadi kalaupun satu keluarga pun tiap anak kita itu punya istana masing-masing. Yang satu istana itu nanti di akhir pembahasan itu bisa 1.000 pembantunya. 1.000. Yang setiap pembantu itu punya pekerjaannya masing-masing. Jadi anu ieu mah nu ngipasan, anu ieu mah nu motong kuku. Itu 1.000. Itu kata nanti ada riwayatnya di akhir. Jadi setiap orang itu punya pekerjaannya masing-masing. Satu istana itu bisa sampai 1.000 pembantunya. Diberikan oleh Allah. Ini istimewanya bagi orang-orang yang taat kepada Allah, ahli ibadah kepada Allah. Milatu habis, lantai-lantainya itu wangi. Uhasbahu al-lu'lu wal yakut. Tidak akan ada tanah lumpur itu. Yang ada hanyalah intan permata. Wa turabuha za'faron. Bahkan tanahnya pun za'faron, wangi sekali. Ini jelaskan fisik, bangunan fisik istana di surga. Dan bahkan wanginya saja, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu ini seperti apa wanginya? Ini digambarkan dalam Tahdhibul Ahkam karya At-Tabari. Sahih tapi memang mursal. Mursal itu dari ulama tabi'in. Jadi salah satu la yajiduna rihal jannah, kata Nabi, ada 3 golongan yang tidak akan mencium wangi surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati 500 am. Yang wangi surga itu sudah tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Parfum nu kumaha, Pak? Yang ada kalau Bapak Ibu naik becak 500 tahun teureun itu dari sana itu wanginya masih tercium. Itu wangi surga itu seperti itu. Jadi dari kejauhan itu sudah tercium wanginya seperti apa. Nah, tapi bagi 3 golongan ini mereka tidak akan mencium wangi surga. Siapa saja? Pertama, al-aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Makanya Bapak Ibu semua yang ingat ya kebaikan orang tuanya, meskipun tentu kan masih sepuh hadirin. Saya sudah tidak ada. Bapak Ibu semua sudah sepuh. Minta ampunan kepada Allah. Saya itu kalau membaca tentang durhaka kepada orang tua mengerikan. Kan andaikan di dalam Al-Quran itu kata saja itu dianggap bagian dari durhaka dalam syariat kita. Apalagi yang saya pribadi hadirin rasakan ketika dulu ya masih kecil, masih muda, Pak. Nah, termasuk nih Bapak Ibu semua atau yang masih punya orang tuanya, jadikan wasilah itu untuk jadi wasilah-wasilah surga hadirin. Jadi pintu-pintu surga. Kalaupun tidak ada, minta mohon maaf kepada Allah. Orang yang pernah durhaka kepada orang tuanya tidak akan mencium wangi. Kedua, mudminul khamr, para pecandu khamr, para peminum arak. Dan yang terakhir, al-bakhil al-mannan, orang-orang yang bakhil, ya pelit. Kemudian kalaupun dia memberi al-mannan, mannan itu dia sering menyebut-nyebut kebaikannya. Ayaku rek merena hese, pas merena disebut-sebut ini. Itu al-bakhil al-mannan. Nah kata para ulama hadirin, kan orang-orang ini itu tidak akan mencium wangi surga secara 500 tahun perjalanan. Kalau misalnya orang yang pernah durhaka kepada orang tua itu mereka adalah beriman, kira-kira mungkin masuk surga tidak, Pak? Kalau punya iman mungkin. Mana masuk surga nyium wangi surga, Pak? Nah, ini kata para ulama, maksudnya adalah orang-orang ini mungkin mereka akan masuk surga, tapi mereka tidak akan bisa mencium wangi surga di atasnya. Nah, karena kan wangi surga itu akan tercium dari 500 tahun perjalanan. Apa maksudnya? Wangi surga yang lebih tinggi itu wanginya akan tercium. Nah, sedangkan orang-orang yang punya dosa ini, dia mungkin surga yang ia tempati dia bisa cium wangi itu, tapi untuk surga-surga di atasnya itu tidak akan bisa tercium karena dia pernah melakukan dosa itu. Dia pernah durhaka kepada orang tua, pencandu khamar, kemudian bakhil al-mannan. Makanya satu sisi hadirin Bapak Ibu semua, dosa itu Bapak Ibu semua, mungkin dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang bertobat beres, Pak. Dihapus dosanya. Tapi mohon maaf, derajatnya akan berbeda dengan orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Jadi orang yang dia bersih dari dosa itu, dia punya dosa itu tapi bertobat, itu tentu akan berbeda. Derajatnya nanti di surga disesuaikan dengan amalnya masing-masing. Sekarang kita lihat tadi bagaimana pohon-pohon di dalam surga. Ini di surat Al-Waqiah. Wa ashabus yamini ma ashabul yamin. Kalau kemarin shimal ya, yang dijelaskan tentang panasnya bagaimana samum, kemudian yahmu di udaranya airnya. Kalau sekarang para orang-orang golongan kanan ini dari sebelah kanan, fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Nah, kata dhillim mamdud ini menggambarkan bagaimana ini pohon-pohon di dalam surga. Ini kata Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir dari kalangan sahabat. Adhilul mamdud itu apa? Syajaratun fil jannah ansakil qadra ma yasir raqib al mujidu fi dhilliha mi'ata'am fi kulli nawiha. Satu pohon di surga, kalau ada orang dia mengendarai kuda yang terlatih sangat cepat, kemudian mengitari pohon di dalam surga itu selama 100 tahun, itu tidak akan terkelilingi. 100 tahun. Gedenya sekumaha apa? Itu pohon di dalam surga. Jadi naungannya pohonnya surga. Ya, besarnya sampai surga. Kalau 100 tahun, mungkin luas. Makanya kan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bumi masih sedikit, Pak. Hadirin. Apalagi cuman Bandung, Jawa Barat. Pak. Sedikit kekayaan. Kecil. Surga itu seluas langit dan bumi, kata Allah. Kekayaan kita seluas langit dan bumi nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau ini kata Ibnu Abbas, fa yakhruju ilaiha ahlul jannah. Pohon-pohon itu nanti ketika penghuni surga itu mereka keluar dari istana-istananya ya, andaikan itu kita dengan keluarga, anak-anak, istri kita, keluar dari surga, keluar dari ruangan-ruangan mereka, dari istana-istana mereka, kemudian mereka saling berbincang, ngobrol gitu dengan dengan tetangga istananya itu. Fayashtahi ba'duhum wa yadhkurullah wa dunya, bukan mereka ingin mereka terbayang kenikmatan di dunia, Pak. Makanan apapun, minuman apapun yang mereka, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Itu cuma terbayang. Jadi para penghuni surga itu membayangkan makanan yang disukai. Kira-kira yang Bapak Ibu sukanya apa? Tong bala-bala mah terlalu rendah. Apapun lah, terserah rek bala-bala gitu tenan naon gitu. Jadi mereka minta itu, wah cenah yang bala-bala ini bala-bala handet itu orang Sunda pasti, pasti bukan orang Timur Tengah. Kan itu, yang bala-bala kan. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Allah? Fayursilullah rih. Allah mengutus angin menggerakkan pohon itu, kemudian apapun yang dibayangkan oleh para penghuni surga itu akan terjatuh dari pohon itu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun jadi makanannya diberikan oleh Allah. Nah, atau ini ya, ini gambaran bagaimana nanti orang-orang makan makanan di surga. Wadaniyatan alaihim zilaluha. Naungan-naungan pohonnya dekat tadi. Bapak Ibu semua gak akan sulit mengambil buah-buahan itu dekat, didekatkan oleh Allah naungannya. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin makanan apapun buah-buahannya tinggal petik, karena didekatkan oleh Allah. Daniyatan alaihim zilaluha di surat Al-Insan yang ke-14. Wa dzullilat qutufuha tadlila, sangat mudah sekali. Mau apapun buah-buahannya diberikan. Sampai ini kata Al-Bara bin Azib, nanti penghuni surga itu mereka makan makanan surga, ada yang berdiri boleh. Di dunia saja mungkin makruh atau dilarang dalam syariat. Mau makan berdiri, ada yang duduk sambil berbaring, apapun yang mereka lakukan terserah dengan makanan-makanan itu. Nah, lihat makanan-makanan di surga. Ini diantara pilihan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Nanti di dalam surga itu buah-buahan apapun yatakhayyarun itu yang terpilih dan terbaik. Yang ingin kita sukai, yang kita sukai. Kadang kan ada orang enggak suka buah ini, apapun yang dia pilih buah-buahannya dan itu yang terbaik dipilihkan oleh Allah. Walahmi thayrin mimma yashtahun, dan daging-dagingan unggas apapun yang ia minta.
Yang pernah punya ingin daging kambing Pak, ketika di dunia kolesterol tuh bisa kan di surga insyaallah. Apa daging apapun lah yang ia sukai itu Allah pilihkan, yang ia sukai daging-dagingnya dipilihkan oleh Allah. Ini yang luar biasa Pak. Ini di surat Al-Baqarah ayat 25. Ini sering kita baca. Ayat ini menggambarkan bagaimana nikmatnya makanan di surga. Ini saya baca dalam tafsirnya Al-Qurtubi. Ketika Allah sampaikannya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Bahagia bagi orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka akan Allah berikan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamarat. Setiap kali penghuni surga itu diberikan rezeki buah-buahan, mereka akan mengatakan seperti ini. Hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini kan rezeki yang pernah kami dapatkan dahulu. Nah, apa makna perkataan mereka? Ini kata Imam Al-Qurtubi itu dua. Yang pertama, jadi Bapak Ibu semua ketika di dunia ingin makanan atau minuman yang sangat diinginkan, tapi tidak terburu, Pak. Karena mungkin terburu meninggal. Saya itu terbayang Pak, pernah dikirim oleh rekan itu di WhatsApp durian Thailand harganya 17 juta. Kan cik kurang mana beli motor 17 juta coba diri. Ada 17 juta, tapi kan mungkin kita hanya temen yang nyoba di rumah harganya 17 juta. Tapi kan gak kesampaian, mungkin sampai meninggal dunia kita belum kepikiran makan untuk membeli itu. Nah, makanan apapun yang kita inginkan ketika di dunia dibayangkan dihadirkan oleh Allah. Itu yang disebut hadzal ladzi ruzikna min qabl. Durian Thailand yang dulu saya inginkan dihadirkan oleh Allah. Apapun atau makanannya, kan ada makanan yang mungkin ratusan juta. Jadi bagi orang-orang yang beriman, tenang aja. Di dunia sementara, nanti di surga masalah lama-lama sok bikin durian Thailand setiap hari pun silakan terserah. Dan itu abadi selama-lamanya di surga itu, Bapak Ibu semua. Nah, atau yang kedua, maknanya kata Imam Al-Qurtubi itu, ketika penghuni surga mengatakan, hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini rezeki yang kami dapatkan. Itu bisa jadi kata Imam Al-Qurtubi, ketika pagi dia diberikan buah-buahan, makan buah-buahan yang sangat lezat di surga. Kemudian ketika sore harinya, nah diberikan buah-buahan lagi, sama seperti yang pagi. Kemudian mereka mengatakan, hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini buah-buahan yang kami dapatkan. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, buah-buahan yang dimakan di sore hari itu rasanya akan berbeda dan akan lebih enak, lebih lezat daripada buah-buahan di pagi hari. Nah, dan ini jadi dalil kalau makanan-makanan di surga itu, Bapak Ibu semua, mau ribuan tahun Bang, di surga itu tidak akan pernah ada puas-puasnya Bang. Karena makanan di surga itu akan selalu dijadikan lebih lezat oleh Allah. Lebih lezat oleh Allah. Lebih lezat oleh Allah. Lebih lezat dan akan lebih enak terus, lebih enak. Tidak akan juga nih manu kamari itu buat sarua mual. Kan itu. Jangan itu bosan ya kan itu bosan nih wah itu nih kamari kan iya. Itu akan dijadikan lebih lezat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini rezeki yang kami dapatkan. Ini akan terus bertambah nikmat hadirin. Jadi tidak akan ada bosannya. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah. Kemudian ini minuman-minuman ahli surga, Pak. Ada wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Ini masih makanan ya, makanan dari surga. Buah-buahan di surga itu banyak. Jadi stoknya pasti ada. Nah, apapun gak akan kekurangan. Kalau kita kan di dunia tergantung usum, Pak. Usum durian, usum naon? Usum harum manis. Pas hayang harum manis, saya itu di dunia. Nah, kalau di surga itu katsirah banyak. La maqtu'ah, tidak akan terputus. Jadi buah-buahannya gak akan ada musimnya seperti di dunia. Kalau di dunia ada musimnya, itu tidak akan terputus. Walam namu'ah, tidak akan ditolak apapun yang kita inginkan. Nah, wa yatamatta'una fil jannah bi alwanin katsirah minal faqihah. Mereka para penghuni surga itu akan menikmati apapun bermacam-macam dari buah-buahan yang sangat lezat. La tanqati'u anhum abadan, selama-lamanya itu tidak akan terputus. Tadi mau kapanpun kita ingin durian ada, anggur ada, apapun itu setiap hari didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan terputus.
Kalau ketika di dunia hadirin kita beli buah-buahan enak loh, cenah Yuni karut kieu cenah buah balik deui pak besoknya, belum tentu rasanya sama seperti yang kemarin. Itu di dunia, itu karakternya seperti itu, belum tentu sama. Apalagi misalnya ingin lebih enak, untuk sama saja belum tentu. Nah tapi ketika di surga itu gak akan ada buah-buahan kemudian kita makan, apalagi tadi kemudian kita makan lagi derajatnya di bawah. Nah iya cenah hasil di surga ya hasil. Dan itu gak akan ada, akan selalu bertambah nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat. Nah, kemudian ini minuman ahli surga, ada kafur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nih kata kafur itu kata Mujahid, yaqudunaha haitsu sya'u wa tattabi'um haitsu malu. Minuman-minuman nanti di surga itu mereka akan mengikuti kemanapun kita akan pergi. Saya baca itu kadang hadirin, tapi harus diimani, Pak. Ini yang dijelaskan di dalam seperti negeri dongeng kan. Jadi piala-piala gelasnya itu akan mengikuti. Jadi kapanpun kita ingin minum itu mereka langsung datang sendiri. Ini aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Ada mata-mata air yang hamba-hamba Allah kapan saja ingin minum, dimanapun mata air itu akan keluar. Airnya akan keluar. Air yang segar itu diberikan oleh Allah. Airnya apa saja? Ada salsabil, ada campuran zanjabil. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Ada salsabil. Salsabil itu berasal dari kata as-salasah. Nah, salsabil itu asyarab alladhi, jadi minuman yang lezat itu disebut dengan salsabil. Ada zanjabil. Kalau zanjabil ada yang mengatakan itu adalah campuran. Jadi campuran sudah airnya lezat kemudian wanginya sangat wangi. Jadi gak akan ada di surga itu yang dia minuman itu cuma lezat aja gak ada wanginya. Tapi minumannya wangi kemudian enak. Nah, ini disebut dengan campuran zanjabil. Nah nanti makanya termasukkan ada campuran jahe. Karena kata para ulama itu digambarkan nanti di surga itu yang hangat ada, yang dingin ada. Aya kan jalma teh nu resep nu tiis, Bang. Resep nu panas. Aya nu resep teh nu hangat tuh ya nu tiis teh resep. Nah itu dua-duanya nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarabun tahura, ini minuman yang suci, yang bersih. Wa yasqihum rabbuhum syaraban tahura yutahhiru batinuhu syaribahu minal hasad wal hikdi wal ghil wa ridil khalq. Orang yang minum syaraban tahura itu akan dibersihkan perutnya itu bahkan dari hasad. Ini membersihkan penyakit-penyakit hati. Itu makanya ketika orang minum minuman surga itu mereka tidak akan ada hasad lagi. Dicabut oleh Allah. Dengki begitu. Ada jelek akhlaknya. Tadi makanya gak akan ada tadi tetangga apa saya mau ayam ciriknya itu macam istana lu gede moal kan itu ngomongkeun keneh batur tatangan di surga kali cenah sia eta mah munah lu istana lu hati karena dicabut hasadnya oleh Allah gak akan ada. Itu saling bahagia saja dengan kenikmatannya masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwatiman, ini penjelasan seperti apa kekuatan kita diberikan kekuatan makan dan minum oleh Allah. Kan makanan surga itu nikmat-nikmat lah. Makanya kan ketika di dunia kita kan mampu paling banyak makan berapa kali hadirin? Ya 4 kali minggu. Wah, itu beruang kan warak bisa nanti hadirin. Nah, berapa kekuatannya? Ini dalam Sahih Ibnu Hibban, satu waktu datang seorang Yahudi kepada Nabi, ditanya, "Ya Abul Qasim, alasta tazumu anna ahlal jannah ya'kuluna wa yashrabun?" Kata orang Yahudi ini, "Hei Muhammad, kan ahli surga itu makan dan minum." Kan itu. Nah, kata Nabi, "Ya, kata makan dan minum." Ya maksudnya, banyak ada penghuni surga, kata orang Yahudi ini masih butuh makan dan minum, kayak gitu. Tadi Pak, namanya ayah di surga ayah haus jeung lapar, kayaknya gitulah bahasa Nabi. Nah, apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku berada pada genggaman Allah, inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil mat'am wal masyrab wasyahwah wal jima'. Allah akan memberikan seorang itu kekuatan 100 kali lipat seseorang dalam makan dan minum. Jadi kalau sehari orang itu mungkin ya anggap saja 3 kali, maka sehari Allah berikan kekuatan bisa 300 kali makan.
Tenang loh, ibu-ibu tong sieur atuh sacenah. Iya kan kedut atau mual. Tadi makanan-makanan itu tidak akan jadi buang air kecil, buang air besar. Semakin banyak makan itu akan semakin wangi badan kita. Jadi memperbagus paras. Semakin banyak itu tong hariwang gedut misalnya enggak. Mual waktu itu. Bahkan termasuk ini mohon maaf 100 kali kekuatan syahwat jima. Jima 100 kali. Kemudian Yahudi itu berkata, fa innal ladzi ya'kulu wa yashrab takunu lahu aja. Nah, kan berarti kalau makan minum penghuni surga itu berarti punya kebutuhan dong. Butuh keneh. Dan itu banyak butuh makan dan minum keneh kan. Nah, akan ada kata Nabi, hajatuhum araqun tafidu min juludihim mithlul mis. Nah, kebutuhan mereka itu adalah untuk keringat-keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka sewangi kasturi. Ketika kita ingin wangi, sudah makannya lezat, nikmat, kemudian hasil dari makanan itu akan keluar jadi keringat yang sangat wangi. Itu kebutuhannya. Jadi bukan kebutuhan karena lapar dan haus, bukan, tapi karena memang ingin mewangikan badan. Fa idzal batnu qaddamu ya perut tidak akan pernah penuh selama-lamanya. Tidak akan orang ada gemuk ya. Nah, kemudian ini penjelasan tentang yang tadi, Pak. Jadi minuman-minuman itu datang sendiri. Ini dari Abu Umamah dalam Sifatul Jannah, derajatnya hasan. Inna rajula min ahlil jannah la yashtahi syarab min syarabil jannah. Ada orang ingin minum di antara minuman-minuman surga. Fayaji'ul ibri, maka teko-teko itu datang. Fayaqa'u fi yadihi, kemudian teko itu datang berada di atas tangan para penghuni surga. Kemudian dia minum dan kemudian teko itu kembali lagi. Dalam Sifatul Jannah. Kemudian ini minuman surga. Minuman-minuman di surga itu tadi tidak akan menjadi kencing dan kebutuhannya bukan hanya menjadi parfum untuk menambah wangi badan, tapi termasuk untuk menambah indah paras-paras penghuni surga. Bapak-bapak semakin banyak minum minuman surga makin kasep, Pak. Ibu-ibu makin gelis. Ini adanya. Ini dari Abdullah bin Mas'ud dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah. Sahih hadisnya. Inna rajula min ahlil jannah, nanti ada penghuni surga, la yu'tabil kaksi, didatangkan gelas-gelas di surga. Dia duduk, hadirin Bapak Ibu semua, dengan istrinya, Pak. Dia duduk dengan istrinya. Kemudian ya akhirnya minumlah dengan minuman-minuman itu. Istrinya minum, suaminya minum. Ketika istrinya minum, dia minum minuman dari penghuni surga. Kemudian suaminya berkata seperti ini. Ketika beres minum, qad izdadti fi aini sab'ina bi'fan husnan. Orang manggilnya non Pak Beb. Beb, baru beres minum, kamu menjadi 70 kali lebih cantik daripada sebelumnya. Kan lain gombal, Pak. Ini mah benar itu, serius kan biasanya gombal gitu. Lebih gelis padahal mah di hati teman. Kamu harus menjadi lebih cantik 70 kali lipatnya setelah minum minuman surga. Jadi kebutuhan minum itu bukan karena haus, tapi karena memang tadi untuk menambah parfum dan menambah indah paras. Jadi ibu-ibu tong hariwang skincare ya itu tong kata. Itu harus pesan skincare gak usah. Nanti di surga disiapkan oleh Allah jadi nambah cantik pokoknya. Bapak-bapak pokoknya tong hariwang mengeluarkan proses untuk skincare mual di surga mama. Gak usah. Nah, ini gambaran sungai-sungai di dalam surga seperti apa? Ini kata para ulama 3 sungai itu. Pertama, sungai itu ada. Jadi kita harus mengimani, kan sering jannatin tajri min tahtihal anhar, itu harus kita imani yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sungai itu ada secara hakiki, memang ada. Tapi jangan bayangkan sungainya seperti di dunia, kamu juga Citarum. Tuh, kan itu. Jangan bayangkan sungainya seperti sungai di dunia. Yang kedua, sungainya itu mengalir, tidak akan berhenti, terus mengalir. Mengalir semua. Makanya jannatin tajri itu mengalir. Dia mengalir terus. Dan yang ketiga, penjelasan di dalam Al-Qur'an itu, sungai-sungai di dalam surga itu tahta ghurafihim wa qusurihim wa basatan ini. Sungai-sungai di surga itu berada di bawah kamar-kamar penghuni surga, di dalam istananya dan di taman-taman surga. Jadi letaknya di mana? Nanti kita akan punya sungai itu berada di bawah kaki kita tepat. Yang itu
kaki kita tentu tidak akan basah karena itu dilapis kaca. Dan memang pernah saya baca di satu artikel, Bapak Ibu semua, di seorang arsitektur, dia nanti Bapak Ibu searching lagi Google, saya lupa lagi siapa arsitektur, orang Barat. Jadi dia berpikir seperti apa kondisi rumah yang itu akan membuat ketenangan. Akhirnya dia buatlah, dia punya inspirasi. Kalau misalnya dia buat rumah yang bagus, kemudian dia baluti lantainya dengan kaca, kemudian mengalir airnya dan suaranya terdengar. Dan ketika itu dilakukan, dan itu ternyata memang indah sekali, Pak. Jadi di bawahnya terlihat sungai itu mengalir, Pak, bersih, ya, bersih. Apalagi yang terbayang kan, sungai di surga itu tidak akan ada kotoran-kotorannya, Pak. Batu-batunya nanti Al-Kautsar, surat Al-Kautsar kan nanti dijelaskan oleh Nabi, itu intan permata, sisinya terbuat dari emas, itu sungai-sungai di surga. Itu mengalir, dan itu ternyata itu si arsitektur itu baru seumur hidupnya baru merasakan arsitek, jadi bangunan yang begitu indah dan nyaman sekali, dan orang merasa tenang sekali ketika mendengar suara sungai itu. Lalu terkadang kita kan hadir, kalau kita pergi ke kampung, Pak, kalau kita mendengar sungai itu resep hadir, tenang di sungai itu, dan itu merasakan itu. Dan dia ketika membaca itu di dalam Al-Quran, dia terkagum. Ternyata Al-Quran menjelaskan itu. Al-Quran menjelaskan bahwa istana-istana para penghuni surga itu sungai-sungainya mengalir di bawah istana-istana mereka. Ya kaget, Pak. Ini jadi dia selama umur hidupnya dia ternyata itu bangunan yang menurut dia yang paling indah. Bangunan yang paling indah yang dia ciptakan itu seperti itu bangunan. Dia